Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Semoga ananda sekalian dimanapun berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan pembelajaran Quran Hadis dengan materi Quran Surat Al-Alaq yang akan kita pelajari bersama, yaitu ayat 1 sampai 19. Sebelum kita masuk kepada materi, kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada kesempatan kali ini, Bapak mempunyai dua buah gambar. Gambar yang pertama berjudul Gua Hiro, gambar yang kedua berjudul Al-Quran. Pada dua gambar tersebut, Bapak mempunyai satu pertanyaan, yaitu apa hubungannya? Ya, hubungan antara dua gambar tersebut itu terdapat pada yang pertama, Gua Hiro adalah tempat turunnya wahyu pertama kali. Wahyu yang turun adalah Al-Quran. Wahyu yang turun lebih spesifik lagi ada pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, pada keterangan Quran Surat Al-Alaq, Bapak mempunyai materi yaitu satu. Keterangannya, Quran Surat Al-Alaq yang pertama kali turun adalah ayat 1 sampai 5. Quran Surat Al-Alaq itu juga termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Alaq terletak pada urutan surah ke-96 dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq pula terdiri dari 19 ayat. Nama Al-Alaq diambil dari ayat kedua, kata terakhir, yaitu Alaqin, yang artinya segumpal darah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى.
إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب Arti Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia, Allah, telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Ayat kelima, Dia, Allah, mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Selanjutnya, arti Quran Surat Al-Alaq ayat 6-10. Ayat ke-6, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat ke-7, apabila melihat dirinya serba cukup. Ayat ke-8, sungguh kepada Tuhanmulah tempat kembali. Ayat ke-9, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat ke-10, seseorang hamba ketika ia mengerjakan sholat. Selanjutnya, arti Quran Surat Al-Alaq ayat 11-15. Ayat 11, bagaimana pendapatmu jika ia berada di atas kebenaran? Ayat ke-12, atau dia menyuruh bertakwa. Ayat ke-13, bagaimana pendapatmu jika dia itu mendustakan dan berpaling? Ayat ke-14, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat. Ayat ke-15, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Arti Quran Surat Al-Alaq ayat 16-19. Ayat ke-16, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. 17, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ayat ke-18,
kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. 19. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan Quran Surat Al-Alaq. Bapak akan menerangkan hanya isi kandungan secara global saja. 1. Perintah untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari segumpal darah dan tidak sembarangan. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak lantas diberikan begitu saja, tetapi Allah memberi aturan, perintah, dan larangan yang harus diperhatikan manusia. 4. Membaca dengan nama Allah yang Maha Mencipta dan manusia adalah salah satu ciptaannya. Peristiwa turunnya wahyu pertama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam 17 Ramadan dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Menurut beberapa sumber tafsir, asbabun nuzul diturunkannya wahyu pertama disebut mengandung hikmah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Rasulullah beserta umatnya untuk membaca. Sebab dengan membaca kita akan mendapat ilmu pengetahuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pandai. Ya, kita cukupkan untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita tutup bersama dengan doa setelah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Terima kasih. Bapak tutup. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.